Faksi pertama lahir di Jayapura pada 1963 dipimpin oleh Aser Demotekai. Sementara faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggea. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua. Sejak kemunculannya, OPM terus menjadi kelompok yang menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka. Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga muncullah nama Provinsi Irian Jaya. Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di markas Victoria. Langkah paling fenomenal dari kelompok markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis. Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Setrum Korem yang merupakan seorang ex-militer yang semula pro-Indonesia. Dan yang kedua adalah Jacob Prai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih dan sejak awal telah anti-Indonesia. Tak lama kemudian, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional, di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini. Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Prai dan Setrum Korem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi. Pada akhir 1970 dan awal 1980-an, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin markas Victoria ini harus melarikan diri ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk desentralisasi. Kemudian pada tahun 1980-an, muncul sosok Kelly Kualit sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika. Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliat Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Rombongan saya adalah Goliat Tabuni, yang benar. Wilayah operasi Goliat kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang makin menguat membuat ia didaulat sebagai panglima tertinggi OPM di tahun 2012. Pengaruh Goliat yang semakin kuat ini membuatnya menjadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog bahkan hingga di era Jokowi. Namun, di era Jokowi kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di wilayah Nduga. Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurut kalian, solusi apa yang harus diambil oleh pemerintah menghadapi OPM? Berikan pendapat.